mulai. Baik, selamat sore teman-teman dari SMI Online Study, Pak Sawali, Pak Andika, dan Pak Caesar Benyamin. Kita akan mulai pembahasan tentang pertemuan minggu pertama. Jadi kalau kemarin kita sudah share, kita sudah bahas ada soal-soal yang diberikan tentang materi-materi yang udah dikasih. Waktu kemarin kita bicara tentang apa itu lembaga sertifikasi profesi, bagaimana hubungan kompetensi dengan kualitas pelayanan. Nah, kemudian ada perbedaan-perbedaan nanti antara lembaga sertifikasi profesi, ada lembaga sertifikasi kompetensi, kemudian ada juga lembaga sertifikasi usaha, begitu. Nah, lembaga sertifikasi usaha ini memang untuk si perusahaannya. Nah, dari bahasan-bahasan yang sudah pernah kita bahas selama minggu kemarin, itu selama 1 minggu, kira-kira ada nggak hal-hal yang ingin ditanyakan oleh Pak Sawali maupun Pak Andika? Silakan. Kita buka dulu pertanyaannya. Kalau dari saya, Pak. Baik, boleh. Kemarin kan ada tugas tuh yang paling terakhir. Iya. Ya, soal tentang lembaga sertifikasi gitu. Ya. Nah, saya agak bingung yang nomor 2 itu, Pak. Kan itu Nomor 1 pertanyaannya tuh. sama nomor 2 ya? Nomor 2 yang saya bingung sih, Pak. Lembaga sertifikasi kompetensi. Iya. Itu Baik. untuk jawabannya saya coba cari kan, itu kayaknya nggak ada. Jadi kemarin saya coba pakai pengertian sendiri gitu loh. Iya, nggak apa-apa. Begitu. Pak Andika, bagaimana bisa menjawab pertanyaan nomor 2 dari yang terakhir, tugas terakhir yang diberikan tentang apa itu lembaga sertifikasi kompetensi, Pak Andika? Gitu ya. Jadi memang, baik saya jelaskan ya, jadi memang itu ada 3 pertanyaan yang menurut saya memang perlu ada wawasan baru tentang ketiga perbedaan tersebut. Yang jelas sih kalau yang nomor 3 udah pasti beda, karena judulnya adalah lembaga sertifikasi usaha. Kalau lembaga sertifikasi usaha, yang disertifikasi adalah usahanya. Begitu, artinya diberikan sertifikat. Nah, yang pertama kemarin itu adalah lembaga sertifikasi profesi. Lembaga sertifikasi profesi ini adalah lembaga yang dikeluarkan izinnya oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi, BNSP. Begitu. Nah, BNSP adalah mitra dari Kementerian Tenaga Kerja. Walaupun dia berdiri sendiri, tapi dia adalah mitra dari Kementerian Tenaga Kerja. Nah, yang nomor 2 kemarin adalah lembaga sertifikasi kompetensi. Lembaga sertifikasi kompetensi ini memang masyarakat belum mengenal banyak apa itu lembaga sertifikasi kompetensi atau LSK. LSK adalah lembaga yang dibentuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, di mana kementerian ini memberikan sertifikat kompetensi atau LSK, membentuk LSK, untuk LSK itu dapat memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta-peserta didik yang mengambil pendidikan, baik itu misal contohnya di SMK. SMK itu kan dari Kementerian Pendidikan. Mereka mengarahkan harusnya melalui lembaga sertifikasi kompetensi. Nah, jadi kalau LSK itu adalah mitra dari Kementerian Pendidikan, sedangkan kalau LSP adalah mitra dari Kementerian Tenaga Kerja. Jadi memang perbedaannya itu. Kenapa saya angkat ini? Karena memang di perhotelan itu ada 2 macam sertifikat nanti yang keluar. Mereka yang baru selesai pendidikan judulnya lembaga sertifikasi kompetensi, yang lulus dari Kementerian Tenaga Kerja yang mau bekerja ada LSP, atau yang sudah bekerja itu harus dari LSP, lembaga sertifikasi profesi. Nah, 2 perbedaan. Kenapa harus ada 2? Kenapa tetap nggak dibikin 1 aja? Memang ada 2 tujuan yang berbeda. Yang satu LSP itu adalah untuk profesinya orang-orang yang bekerja, dan itu punya jangka waktu hanya 3 tahun berlakunya. Begitu. Ya, kalau LSK, lembaga sertifikasi kompetensi, dia itu setara dengan ijazah. Setara dengan ijazah, jadi pada saat mendapatkan sertifikat, itu berlaku seumur hidup. Begitu. Jadi memang untuk jembatan awal lulus dari pendidikan untuk dapat memulai bekerja. Nah, sertifikat satu lagi yang dikeluarkan, yang diizinkan oleh Kementerian Pendidikan adalah
sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan yang telah terakreditasi. Nah, Sangkuriang Maritim Hotel Institute adalah lembaga pendidikan yang sudah terakreditasi sehingga dapat mengeluarkan sertifikat kompetensi untuk peserta didiknya yang telah lulus dari lembaga pendidikan Sangkuriang Maritim Hotel Institute. Nah, jadi memang LSK itu adalah dari Kementerian Pendidikan, LSP dari Kementerian Tenaga Kerja, LSU dari Kementerian Pariwisata. Nah, ini 3 kementerian yang berbeda. Begitu. Jadi mitranya masing-masing. Itu penjelasannya Pak Sawali. Iya, iya. Itu jelas ya? Udah jelas. Ternyata jawabannya ada gitu. Cuman saya kurang yakin aja gitu kemarin. Makanya saya Kemarin, bilang kagak ada, karena saya kurang yakin juga gitu. iya. Tidak apa-apa. Memang saya perlu menyampaikan pertanyaan itu karena saya ingin tahu bagaimana sebenarnya informasi yang didapatkan oleh masyarakat. Tapi itu intinya sih sama saja pemerintah memfasilitasi kepada masyarakat untuk dapat bekerja bisa dimulai dari LSK baru langsung LSP. Nah kalau LSP itu memang dia 3 tahun harus di-renew. Kenapa? Mungkin setelah 3 tahun ternyata dia hanya kerja setelah dia uji kompetensi misalnya. Baru 3 bulan dia dapat uji kompetensi, kemudian dia keluar dari hotel tempat dia bekerja. Terus dia nggak kerja lagi, dia nggak kerja. Gitu. Terus kemudian dia habis jenjang si sertifikat kompetensinya. Nah, itu harus diuji ulang lagi. Kalau memang dia mau naik jabatannya, dia memang harus tetap pengalaman kerjanya diisi terus selama 3 tahun itu. Nanti kalau misalnya dia sudah naik pangkat, ya tinggal diuji setelah 3 tahun. Masa sih masih sama-sama aja, harusnya udah ada peningkatan. Masa 3 tahun segitu-segitu aja. Begitu. Jadi memang ada juga kesempatan untuk dapat meningkatkan sertifikat kompetensinya, sertifikat profesinya, itu dari misal dari cook menjadi CDP. Dari CDP mungkin jadi sous-chef. Seperti itu. Jadi memang ada tingkatan-tingkatan. Itu penjelasannya Pak Sawali. Terima kasih nih sudah bertanya. Silakan Pak Andika, mungkin ada yang cukup jelas apa penjelasan dari saya Pak Andika? Kalau cukup jelas tolong diangkat jempolnya Pak Andika karena saya tidak bisa dengar suaranya. Jelas ya? Oke, siap. Terima kasih. Baik, kalau kemarin kan kita bahas tentang TDU ya, tanda daftar usaha. Saya akan buka sekali lagi. Saya akan buka presentasinya. Saya cek dulu apakah sudah terlihat presentasi yang ada di layar saya, di handphone Bapak-Bapak atau di komputer ada ya? Baik. Kita akan mulai presentasinya. Silakan dulu. Baik. Jadi di sini ada landasan hukum tentang lembaga tanda daftar usaha sampai ke LSP dan LSU. Yang diberikan ini kita bahas adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Jadi pasal 15 ayat 1 dikatakan tentang tanda daftar usaha. Tanda daftar usaha, pasal 20 tentang hak wisatawan, kemudian pasal 26 tentang standar usaha dan kompetensi, kemudian pasal 53 tentang standar kompetensi itu dijelaskan dalam bentuk sertifikasi kompetensi. Lalu ada yang ditunjuk adalah lembaga sertifikasi profesi. Jadi kalau misalnya Bapak-Bapak bekerja di Hotel Alana, di Hotel Alana betul ya, itu memang berarti pasti sudah ada rencana-rencana dari pihak hotel untuk SDM-nya itu memiliki sertifikat kompetensi. Kalau ada yang sudah berarti harus dijaga, yang belum nanti ada waktunya untuk diuji kompetensikan. Pertanyaan saya adalah apakah Pak Andika dan Pak Sawali sudah mendapatkan sertifikat kompetensi saat ini? Sertifikat profesi maksudnya LSP. Untuk saya sih belum, Pak. Belum ya, baik apa-apa. Pak Andika sudah? Belum juga, berarti nanti arahnya nanti pasti akan ke sana. Sementara memang berarti di sertifikat dari pendidikannya dulu yang akan dilengkapi oleh Pak Sawali sama Pak Andika ya. Baik, terima kasih. Kalau saya boleh tahu Pak Sawali background pendidikannya apa sebelumnya sebelum kerja di hotel? Saya SMK Tata Boga sih. Oh di mana?
Di Bogor kah? Darmawan, Sentul Selatan. Oh, Sentul di LPP Darmawan. Iya, Darmawan. Oh Darmawan Park gitu. tuh. Ya, di Sentul Hotel and Tourism Institute itu bukan? Atau dulu masih LPP Iya, Darmawan? kalau itu D1-nya. Nah, saya di SMK-nya. Oh, SMK-nya. Oh iya betul ya. Ada sekarang SMK-nya, Pak. Iya 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 betul betul betul. Kalau Pak Andika sendiri latar belakangnya pendidikannya dari mana? Kalau saya dari SMK PGRI, Pak, SMK PGRI Cibinong. Babakan Madang. Babakan Madang. Apakah itu perhotelan juga? Bukan sih administrasi, tapi Administrasi ya. iya, Gitu ya. Tapi akhirnya maksudnya ke waiter ya. Jadi pelayan restoran ya. iya, Iya, nggak apa-apa. iya, Pak. Gitu. Jadi memang kebetulan memang saya dulu ngajar di LPP Darmawan di SHTI-nya. Saya Oh iya. ngajar, ya saya ngajar untuk HACCP atau Food Hygiene Sanitasi. Tapi di perhotelannya, bukan di SMK-nya, bukan di D1-nya. Iya, iya, iya. Ya. Nah, jadi memang dengan latar belakang pendidikan apapun, tentunya kita perlu diberikan istilah begini, kita bisa nyetir, nyetir motor, nyetir mobil, tapi kalau kita diperiksa surat-surat tidak punya surat izin mengemudi, SIM A atau SIM C, pasti kita ditilang. Kita nggak boleh, betul? Sama dengan Iya. lembaga sertifikasi profesi. Kenapa perlu ada sertifikat kompetensi atau lembaga sertifikasi profesi melakukan sertifikat kompetensi tersebut itu untuk menjamin hak wisatawan, bahwa wisatawan mengeluarkan uang yang cukup besar, misal dia nginap di hotel bintang 4. Tentunya harapannya adalah dengan harga yang bintang 4 mendapatkan pelayanan setara sama dengan hotel bintang 4. Itu yang menjadi alasan kenapa para karyawan wajib untuk mendapatkan sertifikat kompetensi seperti itu, dan juga hotelnya harus ada standar usaha melalui sertifikasi usaha melalui LSU. Ya, baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Lanjut sih, Kita Pak. bisa lanjut ya. Oke, baik. Ya. Berikutnya, TDU atau tanda daftar usaha. Jadi kalau di sini untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya kepada pemerintah atau pemerintah daerah. Tata cara pendaftaran yang diatur dalam peraturan Menteri bersifat teknis dan administratif yang memenuhi prinsip dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan, meliputi dia harus sederhana, harus mudah, harus cepat, mudah dijangkau, jelas dan terbuka. Ini saya kasih garis kuning supaya ini tata cara pendaftaran yang diatur oleh pemerintah itu harus mudah buat semua usaha pariwisata. Kita lanjut. Tadi disampaikan bahwa hak wisatawan. Kemarin kita sudah bahas ini, hak wisatawan adalah setiap wisatawan berhak memperoleh pelayanan pariwisata sesuai dengan standar, baik itu kualifikasi usaha maupun kompetensi SDM-nya. Kemudian kewajiban pengusaha nih. Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nanti di minggu depan kita akan bahas tentang standar hotel bintang berdasarkan undang-undang dari Kementerian Pariwisata yang sudah yang sudah disahkan, ya. Kita akan lanjut. Standar kompetensi. Nah, ini dia. Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi. Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui sertifikasi kompetensi. Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi. Nah, ini khusus dari Kementerian Pariwisata, mereka memang mintanya adalah lembaga sertifikasi profesi. Tetapi tentunya dengan adanya lembaga sertifikasi sekolah-sekolah perhotelan, itu memang membantu masyarakat untuk memulai para pekerja-pekerja yang ada di hotel itu bisa mendapatkan pekerjaannya dengan sertifikat kompetensi dari perhotelan. Kalau saya boleh tanya Pak Sawali dulu waktu uji kompetensi di SMK, Ya. itu yang menguji itu dari mana kalau boleh tahu? Yang menguji itu asesor. Kebetulan kita pas uji kompetensinya di SMK 3 Bogor. Baik. Nah, untuk asesornya itu dari mereka, gitu Pak. Oh, LSPP 1 jadinya. Ya. Jadi dari Iya. guru-guru SMK 3 ya. Nah, itu pun Ya, mereka ada kemungkinan seperti itu. betul. Jadi memang untuk uji kompetensi dapat dilakukan oleh
lembaga pendidikan yang sudah ditunjuk oleh BNSP menjadi lembaga sertifikasi profesi, begitu. Dan nanti ke depannya memang pendidikan perhotelan itu harus melalui lembaga sertifikasi kompetensi dari Kementerian Pendidikan sebenarnya. Tapi nanti kita lihat perkembangan karena memang pada saat kemarin itu lembaga sertifikasi kompetensi perhotelan itu memang baru terbentuknya itu 2 tahun yang lalu. Kebetulan saya adalah salah satu tim pembentukan untuk lembaga sertifikasi kompetensi perhotelan di Kementerian Pendidikan. Begitu. Jadi memang sebelumnya itu belum ada begitu atau belum berjalan dengan baik. Kalau jadi sudah masuk LSP, sedangkan kan memang SMK itu wajib sudah memiliki sertifikat kompetensi. Baik, berikutnya. Sertifikat kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi. Oh, ini sudah peraturan perundang-undangan. Kita lanjut. Standar usaha. Nah, ini dia. Produk pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha. Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui sertifikasi usaha. Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oke, kita lanjut. Ini ada sertifikasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pasal 53 dan sertifikasi usaha sebagaimana pasal 54 diatur dalam peraturan pemerintah. Kita lanjut saja. Nih, mohon dibaca nanti definisi-definisi ini akan keluar pada saat ujian akhir semester ya. Jadi usaha pariwisata, pengusaha pariwisata itu apa, TDU itu apa, standar usaha pariwisata itu apa, audit itu apa, ya. Itu nanti di sini penjelasannya. Saya tidak perlu bahas tentang ini karena ini bisa dibaca langsung ya. Kita akan lanjut. Baik, ini dia. Ini gambar ini perlu dipahami ya. Ini warna ungu. Kita akan bahas ya. Kita mulai dari tengahnya ungu, tapi sebenarnya kita mulai dari yang warna merah sebelah kiri. Usaha atau pengusaha harus mereka yang pengen bikin hotel, pengen bikin restoran, atau sudah punya rencana untuk membuat sebuah usaha pariwisata lain. Misalnya contohnya The Jungle itu adalah salah satu contoh dari taman bermain dunia fantasi misalnya. Nah itu perlu ada pendaftaran usaha begitu. Nah tata cara pendaftaran usaha pariwisata di warna ungu ini nomor 1 itu dilihat oleh usaha dan pengusaha dan mengajukan permohonannya langsung ke Pemda. Ini langkah pertama. Dari Pemda bila sudah persyaratan terpenuhi langsung diberikan tanda daftar usaha. Langkah keduanya, tanda daftar usaha diberikan kepada pengusaha. Lalu sebaiknya usaha tersebut berjalan dulu sesuai dengan tata cara yang ada, lalu mengajukan permohonan sertifikasi kepada lembaga sertifikasi usaha. Pertanyaannya begini, Pak, kenapa nggak langsung aja daftar ke LSU, baru juga mulai langsung aja LSU aja kan biar langsung dapat sertifikat hotel bintangnya. Nah, permasalahannya adalah lembaga sertifikasi usaha sebelum dia menilai si hotel tersebut yang baru berdiri, dia harus memiliki data-data atau pengusaha atau usaha tersebut harus memiliki data-data. Misalnya jumlah tamu yang datang, keluar masuk uang, atau sistem alur dari supplier ke dalam hotel, terus bagaimana juga fasilitas-fasilitas yang ada, komentar-komentar dari tamu, dari manajemen dan lain-lain, itu perlu ada data. Makanya tidak bisa dari awal langsung bikin, langsung dikasih hotel bintang sekian oleh LSU, itu tidak bisa. Harus ada proses dulu berjalan, baru bisa dimasukkan permohonannya kepada LSU. Oke, nanti kalau ini terputus kita akan coba lagi ya, karena ini kayaknya sudah mau 40 menit, nanti kita akan coba lagi. Tapi kita lanjut dulu ya. LSU di sini kemudian ada dari LSU, dia akan memberikan kepada auditor untuk melakukan audit ke nomor 4. Dia auditor inilah orang-orang yang kebetulan saya juga dulu auditor, sampai sekarang pun auditor untuk lembaga sertifikasi usaha PT Suji yang sudah terdaftar oleh Kementerian Pariwisata. Nah, si pengusaha ini dicek. Kalau sudah oke, kembali ke auditor. Auditor sudah melakukan pengecekan berdasarkan peraturan menteri dan tata cara audit, lalu dilaporkan kepada LSU, direkomendasikan. Kalau ternyata bagus sesuai dengan standar, lalu diberikan sertifikat oleh LSU. Nah,
tentunya LSU ini adalah melalui pengawasan menteri dengan peraturan menteri yang ada. Jadi memang LSU pun akan melaporkan juga kepada Pemda. Pemda pun harus mengerti tentang standar-standar yang ada di tata cara atau dari peraturan menteri tentang standar hotel bintang. Begitu. Jadi memang ini adalah gambaran langkah secara umum tentang bagaimana tanda daftar usaha itu dapat diterima sampai mendapatkan sertifikat oleh si pengusahanya. Sampai di sini ada pertanyaan? Untuk tadi Pak, sebelum dikasih sertifikat kan itu ada penilaian dulu dan itu Betul. ada suruh berjalan dulu. Nah itu durasinya itu berapa lama Pak? Kalau di sini memang sebaiknya adalah 2 tahun dulu sebelum diperiksa. Oh, 2 tahun berjalan. Ya, betul. Setelah 2 tahun sudah berjalan, baru diperiksa. Begitu. Ada lagi pertanyaan? Baik, kalau tidak ada kita lanjut ya Pak ya. Tapi begini, ini juga ada salah satu standar yang harus dipahami oleh pihak hotel dan para karyawan. Bahwa sebenarnya kalau kita ingin membantu pengusaha mendapatkan sertifikat hotel bintangnya, memang ada syarat utama yaitu LSU akan melakukan akan melakukan audit bila jumlah karyawan yang ada di sana 50% atau lebih saat itu adalah waktu saat saya masih 3 tahun yang lalu itu 50% itu harus sudah memiliki sertifikat kompetensi. Nah, saat ini saya dengar sudah 75% harus di sertifikat kompetensi dahulu. Begitu, baru bisa dilakukan auditing. Jadi memang sebelum hotelnya diaudit, harus si karyawannya yang sudah memiliki sertifikat kompetensi. Nah, itu adalah gambaran umumnya. Jadi kita memang bagus, kita sudah paling tidak dari pendidikan kita sudah punya sertifikat kompetensinya yang sama dengan perhotelan, ya sama dengan jabatan yang kita jalani, tinggal nanti dari LSP-nya. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Cukup sih. Nah, kita lanjut ya. Baik, meningkatkan kualitas pelayanan kepariwisataan dan produktivitas usaha pariwisata itu tujuan dari kenapa adanya LSU, LSP, dan uji kompetensi. Kemudian ruang lingkup sertifikasi kompetensi pariwisata itu adalah, ini dia, standar kompetensi, skema sertifikasi kompetensi sudah disiapkan, penerapan sertifikasi kompetensi harus tercatat, kemudian melalui LSP bidang pariwisata, jadi misal kita bisa masak apa, teknik-teknik memasaknya kita tahu, terus bagaimana kalau dia memimpin kelompok kecil dan lain-lain, dan bagaimana dia bisa menjalankan sebuah program. Nah, itu adalah dari tingkatan awal sampai tingkatan atas itu harus ada sertifikat kompetensinya. Dan harmonisasi dan pengakuan sertifikat kompetensi. Kita lanjut. Pasal 12, pengusaha wajib mempekerjakan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi. Nah, jadi memang sudah tertulis bahwa wajib mempekerjakan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi. Jadi kalau misalnya Pak Sawali, Pak Andika belum mendapatkan sertifikat kompetensi dari LSP, nanti arahnya ke depannya pasti akan diarahkan mendapatkan sertifikat kompetensi. Nah, apakah ini biayanya dikeluarkan oleh hotel? Tidak. Sebenarnya ini dikeluarkan oleh kita pribadi. Tetapi pemerintah punya anggaran-anggaran, karena punya anggaran untuk dapat memberikan sertifikat kompetensi secara gratis kepada para karyawan yang ada. Cuma memang dengan sekian banyak jumlah karyawan perawatan yang ada, tentunya anggaran pemerintah masih belum dapat memenuhi sekaligus. Jadi memang kita dapat melakukannya secara sendiri, karena memang itu nanti kan kita mau pindah kerja kemanapun kita bisa bawa, artinya untuk milik kita sendiri. Kita masuk ke tempat lain kita sudah bawa. Jadi kalaupun kita uji kompetensi dengan uang kita sendiri, sebenarnya nggak ada masalah kita bantu hotel, tapi juga kita membantu diri kita untuk jenjang karir nantinya, seperti itu. Ya. Kemudian pasal 13 tadi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dilakukan LSP bidang pariwisata. LSP pihak pertama tadi yang di lembaga pendidikan itu sudah ada LSP-nya, terus ada LSP pihak kedua dan LSP pihak ketiga. Kita lanjut. Ruang lingkup sertifikasi usaha pariwisata. Nah, ini tidak perlu terlalu dalam karena ini tentang hotelnya. Tapi yang jelas sertifikasi usaha itu ada tata caranya. Nanti di minggu kedua kita akan bahas apa sih yang diperiksa oleh auditor-auditor tersebut, begitu ya. Standarisasi, pengusaha wajib menerapkan syarat usaha. Jadi kalau di pariwisata juga ada 56 jenis usaha. Menurut peraturan Menteri TDU ini bisa di browsing nantinya. Apa aja sih usahanya dari 56 itu?
Ya, banyak sekali. Kemudian ada penyusunan standar usaha pariwisata setiap jenis usaha, aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan. Penyusunan secara bersama-sama dengan stakeholder terkait dan standar usaha diatur oleh peraturan menteri. Lanjut. Ini tentang kelembagaannya, pelaksanaan, persyaratan, dan tugas wewenang LSU. Ini kita skip saja, ini karena bicara LSU-nya, dan ini juga LSU-nya. Ini tentang tata cara sertifikasi usaha pariwisata. Kemudian, sertifikat usaha pariwisata, pengusaha wajib memiliki sertifikat berlaku 3 tahun sejak terbitkan, ya, jadi memang baik LSU maupun LSP itu berlaku 3 tahun. Kemudian pembiayaan, kalau untuk sertifikasi usaha itu adalah tanggung jawab pengusaha. Jadi penetapan seluruh biaya dikoordinasikan oleh menteri, jadi memang itu semua standar sama. Kemudian pengawasannya tentunya oleh menteri dan LSU, dan tentunya sanksi administratif dan ketentuan penutup. Jadi kalau ada pengusaha yang tidak melakukan standar sesuai dengan yang ditetapkan, ada sanksinya bisa sampai dari pertama teguran tertulis, kedua pembatasan kegiatan usaha, kalau masih bandel juga pembekuan sementara kegiatan usaha atau ditutup sementara. Seperti itu. Ya. Jadi ini adalah gambaran tentang bagaimana kita mengikuti peraturan pemerintah dengan usaha pariwisata yang ada, kita pun bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Cukup, Pak. Terima kasih, cukup, Pak. Cukup ya. Baik, kalau boleh kita stop dulu yang sekarang. Kita akan mulai lagi karena ini sudah tinggal 2 menit lagi akan selesai. Nanti kita akan sambung lagi. Kasih waktu saya 1 menit ya. Oke, terima kasih. Thank you.